Pak Ustadz, gimana cara mendidik anak di zaman modern ini dengan lingkungan gadget yang membawa pengaruh negatif, sedangkan anak sangat susah untuk dibatasi memegang gadget? Pertama, ibu jangan sampai tidak tahu password gadget anaknya. Tidak ada itu umur 18 tahun tulis di pintu, lalu kemudian dia berkata excuse me, izinkan. Memang betul kita ngetuk pintu karena takut mungkin terbuka auratnya. Tapi kalau sampai dia punya privasi, boleh membawa pacarnya, saya sudah 18 tahun, terserah saya, jangan masuk privasi saya, itu bukan pendidikan Islam. Itu orang barat punya kerja. Kita man ala thalatha banatin, membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan pendidikan yang islami, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Dalam Islam pendidikan itu bukan 18 tahun, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, jadi beri gadget, tapi gadget untuk komunikasi. Boleh ada tontonan, tapi sekaligus tuntunan. Channel YouTube apa yang kamu lihat? Siapa? Di sekolah juga, sekolahnya yang mengarahkan dia kepada akhlakul karimah, menutup aurat. Maka pilihlah sekolah, lihat kurikulumnya, berapa pelajaran agamanya, bagaimana guru-gurunya di sekolah. Kalau gurunya mengajak party, gurunya tidak berhijab, gurunya juga pacaran, gimana anak-anak kita? Seorang bapak tidak akan mungkin melepas istrinya yang sedang hamil ke bidan yang tidak jelas sekolahnya. Dia pasti akan cari bidan berijazah, karena dia takut nyawa istrinya melayang dan nyawa anaknya melayang. Bagaimana mungkin seorang ayah dan ibu bisa melepas pendidikan anaknya? Ini bukan nyawa, lebih daripada nyawa, karena nyawa habis mati, selesai. Tapi ini bagaimana kehidupan dia setelah mati, di alam kubur, di alam yaumil ba'si, hari berbangkit, di titian siratal mustaqim menuju surga Allah. Bagaimana dia lepaskan anaknya ke guru yang akidahnya tidak benar, tidak mendidik anak ke jalan Allah SWT. Padahal guru adalah digugu dan ditiru. Kenapa penekanan sekolah begitu penting? Karena anak lebih lama di sekolah daripada di rumah. Nanti setelah pulang ke rumah jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 5 jam itu kontrol orang tua. Selebihnya dia di luar. Maka kalau di sekolah tidak ketat, dia akan cabut, dia akan pergi ke mall, jilbab dia buka, dia masuk ke tas, dia ngelem. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi kita. Wallahu a'lam. Sebagai agama rahmatan lil alamin, memberikan peluang yang sangat banyak kepada kita untuk mendapatkan balasan dan ganjaran terbaik. Salah satu di antaranya adalah sedekah. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustadz bersedekah dapat merubah takdir dan ketetapan Allah kepada hambanya? Bisa tidak sedekah kau menolak takdir? Ambo berceramah dulu di Islamic Center Bangkinang dari tahun 2010. Yang membuat jadwal Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Sekretaris MUI waktu itu Dr. Johar Arifin. Ambo jadwal setiap Selasa, lolok di kantor MUI belakang, seminggu sekali. Jadi suatu malam ceramahlah ambo di Islamic Center tentang sodakoh bisa merubah takdir. Citonya ada bapak-bapak, istrinya sudah dicek scan, di dalam rahimnya itu ada segodang duit logam. Segodang duit logam, kokista. Kata dokter, iko mesti dibuang kista. Kalau kista iko dibuang, rahimnya dipotong. Kalau di rahim dipotong dibuang, berarti nyonya tidak bisa punya anak. Ibu mesti dipotong, nggak bisa punya anak. Menangihlah si ibu. Lakinya senyum. Paham? Kalau paham jo. Memang hebat.
Tapi rupanya bininya kau ingat. Bininya ingat hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Akhirnya enggak usah operasi dulu cu. Yalah, sedekah lah, sedekah anak yatim, sedekah ke masjid, sedekah. Dicek lagi ke rumah sakit. Apa bahasa Indonesia? Mengerucut pokoknya itulah. Akhirnya hilang. Kata dokter, tidak perlu operasi lagi, ibu sehat dan bisa punya anak. Ibu itu tersenyum, lakinya pula menangis. Tidak jadi. Ikut true story, kisah nyata di Bangkinang, Masjid Islamic Center. 2010-2011 ambo lama dulu jadwal di Islamic Center. Itu kisah nyata bahwa doa sedekah bisa merubah yang sudah terjadi. Lalu kemudian ada 3 orang. 3 orang berjalan, turun hujan tentunya berlindung ke dalam gua. Ada bukit batu, ada gua dalam. Masuknya ke dalam gua. Waktunya masuk dalam gua tu datang batu godang bergelinding dari atas, menutup pintu, tertutuplah di dalam. Terkurung di dalam. Lalu kemudian nan surang ko berdoa, ya Allah, ambo ko orang kayo, punya pembantu. Waktu pembantu ambo ko akan gajian, inya pointah ke mana? Tak jadi punya ambo gaji. Duit gajinya itu ambo balikan ke kambing. Kambingnya kau buat anak pinak, akhirnya banyak kambing. Sesudah sekian tahun pembantu ambo ku datang, ambo panggil, ambo imbaunya. Pembantu, yo, ingat dulu gaji wang nak diambil? Enggak. Gaji wang ambo balikan kambing. Konan banyak ku kambing wang, ambillah sodonya, ambil. Diambilnya ya Allah sodonya, satu pun tak tinggal. Ya Allah, kalau memang sedekah hamba kau bisa menolak bala, mengabulkan doa, bukakanlah pintu gua kau ya Allah. Terbuka pintu gua.